Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saat ini kami akan menjelaskan terkait perencanaan strategi sistem informasi di dalam perusahaan. Perusahaan yang kelompok kami pilih adalah perusahaan dari industri retail, yaitu Alfamart dan Indomaret. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Najwa Rizky Fatihah dengan NIM 2023-50253. Saya Rizka Nuri Aryani dengan NIM 2023-50260. Saya Maria Kondeleza dengan NIM 2023-50265. Saya John Solihin dengan NIM 2023-50267. Saya Najwa Lutfunisa dengan NIM 2023-50290. Nah, sebelum kita memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint, Kami ingin mewawancari terlebih dahulu nih karyawan dari Alfamart maupun Indomaret dan bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan perencanaan strategi sistem informasi dalam Indomaret maupun Alfamart. Yuk kita simak bareng. Selanjutnya kita akan bertanya di perusahaan Indomaret dengan kakak Muhammad Ridwan. Oke, nah untuk pertanyaannya nih kak, aku mau bertanya, kalau misalkan biasanya tuh kan ada kerusakan sistem ya dalam suatu komputer terkait transaksi, itu bagaimana ya ngatasinya? Kadang-kadang pernah error, misalnya kasirnya tidak berjalan atau kadang loadingnya suka lama. Biasanya juga terjadi langsung di toko. Biasanya kalau kejadian itu bisa hubungi IT-nya, bisa dibantu melalui via telepon atau enggak langsung datang ke toko sih biasanya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut kakak nih, apakah sistem saat ini nih udah cukup bagus dan cukup bersaing gitu sama toko lain? Sebenarnya sudah sangat cukup bagus sih, karena dia tuh sangat cepat, praktis dan lebih mudah aja sih sebenarnya. Walaupun masih ada hal-hal kecil yang harus diperbaiki sih. Udah sih itu yang intinya cukup. Aku Cika Lamanda, ya aku kru di toko Tanjung Gedong. Aku mau tanya nih kak, bagaimana sih komputer atau sistem di Alfamart ini membantu karyawan atau kakak itu untuk mengecek stok atau kasir atau sebagainya? Tentunya kalau komputer itu sangat membantu dalam operasional toko ya. Untuk stok off-name itu harus, karena setiap harinya kita harus SO. Karena kalau nggak SO, barang-barang tuh nggak bakal kedeteksi mana minusnya atau gimana. Kalau komputer tuh, komputer kasir ya, itu membantu banget operasional toko. Bisa buat scan. Kalau nggak ada itu nggak berjalan ya. Apakah sistem dari sistem toko ini tuh berasal dari kantor pusat atau sistem toko ini tuh berasal dari punya sistem sendiri gitu? Dari pusat sih kak. Iya, semuanya diatur pusat, dari barang, dari harga, semuanya diatur pusat. Kalau kita hanya menjalankan aja setiap harinya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apakah sistem dapat kasih tahu nih kalau nantinya barang harus dipesan lagi ke gudang kalau udah habis? Iya, nanti kan karena kan setiap hari pasti barang di-scan. Nanti dari scanan itu nanti ke kantor pusat. Jadi setiap 2 hari atau 3 hari pasti nanti DC atau sananya ngirim ke barang ke sini, biasanya gitu. Kirimnya dalam bentuk banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan strategi sistem informasi dalam industri retail Alfamart dan Indomaret dengan dosen pengampu Ibu Julisar Suryadi di tempat. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Fatihah dengan NIM 2023-50253. Nama saya Rizka Nuri Aryani dengan NIM 2023-50260. Nama saya Maria Kondeleza dengan NIM 2023-50265. Nama saya John Solihin dengan NIM 2023-50267. Nama saya Najwa Lutfunisa dengan NIM 2023-50290. Boleh di next. Pertama-tama, saya akan membahas landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan salah satu elemen kunci dalam organisasi modern yang mendukung kelangsungan bisnis, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data.
Menurut Urban Pollard dan Wood tahun 2021, sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi, manusia, dan prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi manajerial, operasional, dan strategis organisasi. Sistem informasi juga merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Boleh di next. Landasan teori yang kedua adalah perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses penting dalam manajemen teknologi informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan investasi teknologi informasi selaras dengan strategi dan tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Urban Pollard dan Wood tahun 2021, perencanaan strategis teknologi informasi adalah proses formal yang menghasilkan IT Strategic Plan, yakni dokumen yang merinci arah, prioritas, dan rencana pengembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis untuk merealisasikan tujuan bisnisnya. Boleh di next. Landasan teori yang ketiga adalah sistem informasi dalam dunia retail. Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi berbagai sektor bisnis, termasuk industri retail yang kini sangat bergantung pada sistem informasi untuk mendukung strategi penjualan, pemasaran, manajemen pelanggan, hingga efisiensi rantai pasokan. Dalam konteks ini, sistem informasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu operasional, tetapi menjadi komponen strategis yang mendukung pencapaian, keunggulan, kompetitif, khususnya dalam era digital yang menuntut kecepatan, akurasi, dan pengalaman pelanggan yang terpadu. Salah satu manfaat utama sistem informasi dalam dunia retail adalah kemampuan analitik data pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan bahas ke landasan teori yang keempat, yaitu Framework Business Requirement Document atau BRD. Jadi meski tidak dijelaskan secara eksplisit dalam buku Turban, dengan menggunakan kata Business Requirement Document atau BRD, namun secara umum BRD ini merupakan dokumen penting yang merinci bisnis, penulis solusi, atau sistem IT yang diusulkan. Dokumen ini menjadi jembatan antara penggunaan bisnis dan tim teknis, sekaligus panduan resmi untuk pengembangan dan implementasi. Komponen utama dari BRD adalah daftar kebutuhan bisnis yang bisa dibagi menjadi kebutuhan fungsional. Apa yang sistem harus bisa lakukan, dan non-fungsional seperti keandalan, keamanan, dan kinerja. Selain itu, BRD juga mencakup asumsi dan kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proyek, seperti batasan anggaran, waktu, atau sumber daya, disusul dengan bagian analisis resiko yang mengidentifikasi potensi hambatan dan pengembangan atau implementasi sistem dan bagaimana mitigasinya. Selanjutnya, yaitu teori terkait dari buku Turban. Jadi meskipun istilah Business Requirement Document ini tidak disebutkan secara eksplisit, konsep-konsep yang mendasarinya sangat erat kaitannya dengan teori dan praktik manajemen teknologi informasi yang dijelaskan dalam buku. BRD merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan analisis dalam pengembangan sistem informasi yang dibahas secara komprehensif pada topik System Development Life Cycle. Tahap awal dalam SDLC ini yaitu Planning dan Requirement Analysis, menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan penggunaan akhir yang menjadi inti dari dokumen BRD. Selain itu, topik BPM ini dan Business Process Improvement atau BPI yang dibahas dalam buku ini juga terkait dengan BRD. Karena dokumen tersebut sering mencakup pemetaan proses bisnis dan desain to be yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan atau transformasi digital. BRD juga berkaitan dengan konsep project management
terutama dalam fase inisiasi dan perencanaan. Karena dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama dan dalam mendefinisikan ruang lingkup kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke executive summary, yaitu ringkasan eksekutif dari suatu dokumen panjang seperti laporan bisnis, studi kasus, rencana proyek atau proposal, yang tujuannya itu memberikan gambaran secara singkat, jelas dan padat tentang isi keseluruhan dokumen agar pembaca, terutama para pengambil keputusan, bisa memahami poin-poin utama tanpa harus membaca seluruh dokumen. Selanjutnya yaitu kita akan bahas yang ada di dalam executive summary, yaitu pertama perusahaan dan manajemen. Yang kita bahas adalah di sini Alfamart dan Indomaret yang menjadi pembanding. Nah, Alfamart atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang mengoperasikan jaringan minimarket dengan merek dagang Alfamart yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1989 oleh Joko Susanto dan keluarganya. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang distribusi produk, khususnya rokok. Pada tahun 1999, Alfamart mulai merambah ke sektor minimarket dan dengan membuka gerai pertama di Karawaci, Tangerang. Hingga akhir tahun 2023, Alfamart itu memiliki lebih dari 19.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh 34 pusat distribusi. Sedangkan Indomaret, PT Indomarko Prismatama, yang dikenal dengan merek dagang Indomaret, adalah jaringan minimarket tersebar di Indonesia, didirikan pada tanggal 20 Juni 1988. Gerai pertama Indomaret itu berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Salim Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Indomaret ini berperan sebagai pelopor dalam konsep bisnis waralaba minimarket di Indonesia, dengan membuka gerai waralaba pertamanya pada tahun 1997, dan hingga Maret 2023 Indomaret itu mengoperasikan lebih dari 21.800 gerai yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, pelayanan. Alfamart menyediakan pelayanan yang memudahkan para customer untuk belanja dan membeli keperluannya di Alfamart dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, Alfamart juga menyediakan layanan pembayaran dan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan listrik, air, internet, dan sebagainya. Lalu melakukan top up e-wallet, transfer uang via remit. Alfamart juga menyediakan layanan toko seperti Alfa Gift App yang merupakan aplikasi belanja online dengan fitur pemesanan produk dari toko terdekat. Yang layanan antar itu sekitar 1 jam. Lalu ada promo khusus member, dan tidak kalah menarik, Alfamart itu juga memiliki layanan keanggotaan dan promosi, yaitu kartu member Alfamart seperti Ponta dengan sistem poin dan diskon eksklusif. Sedangkan Indomaret menyediakan berbagai produk makanan dan kebutuhan rumah tangga, personal care, dan kebutuhan harian lainnya. Lalu Indomaret juga memberikan layanan pembayaran dan transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, internet leasing, dan e-commerce. Customer juga dapat melakukan top up e-wallet, lalu transfer uang dengan layanan iCoupon. Bagi mereka yang tidak ingin pergi ke store secara langsung, Indomaret juga menyediakan layanan online, yaitu Klik Indomaret yang memberikan layanan keanggotaan dan promosi seperti Indomaret Card untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan promo khusus. Selanjutnya adalah target pasar. Alfamart itu memiliki target pasar semua kalangan masyarakat, baik secara geografis, demografis maupun psikografis. Alfamart berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk ibu rumah tangga, anak-anak, dan kelas ekonomi menengah hingga bawah. Sedangkan Indomaret mencakup semua lapisan masyarakat di Indonesia, karena Indomaret itu menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari semua kalangan, mulai dari makanan, minuman, alat tulis, hingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Selanjutnya yaitu keunggulan. Alfamart menonjol berkat dukungan terhadap UMKM melalui program kemitraan seperti Toko Mitra Alfamart atau TMA, dan rak khusus produk lokal. Ini mendorong keberlanjutan usaha kecil dengan modal awal yang relatif rendah, sehingga pelatihan bisnis profesional. Selain itu,
Platform digital AlphaGift memberikan big data, memanfaatkan big data dan rekomendasi personalisasi serta layanan click and collect dan pengiriman lebih cepat dari 1 jam tanpa batasan minimum pembelanjaan, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, sedangkan Indomaret unggul dalam hal jumlah gerai dan aksesibilitas yang luas dengan lebih dari 21.800 toko di berbagai provinsi. Nah, mereka juga memiliki layanan logistik sendiri melalui Indopaket serta layanan digital Klik Indomaret yang memudahkan pelanggan berbelanja online dan memilih opsi ambil di toko atau antar ke rumah. Selain itu, Indomaret juga secara konsisten menawarkan harga kompetitif dan banyak diskon melalui program keanggotaan berbasis poin. Selanjutnya, yaitu proyeksi finansial. Alfamart itu berdasarkan dengan data historis mencakup aspek pendapatan, biaya, laba rugi, arus kas, dan neraca keuangan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa keuangan Alfamart itu sangat solid dan konsisten dari tahun 2018 hingga 2022. Pendapatan dan laba terus meningkat dengan pertumbuhan yang mencolok pada laba bersih, yaitu CAGR-nya itu 44,77%. Peningkatan margin laba dan EBITDA menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. EPS yang meningkat tajam juga mencerminkan keuntungan signifikan bagi para pemegang saham. Kombinasi ini menandakan bahwa Alfamart berada dalam kondisi finansial yang sehat dan terus berkembang. Sedangkan untuk Indomaret, berdasarkan dengan analisa laporan keuangan, kondisi keuangan Indomaret itu secara umum dapat dikatakan berada dalam keadaan liquid atau mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio lancar yang menunjukkan bahwa aset lancar Indomaret itu seperti kas, piutang, dan persediaan. Nilainya lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. Namun, dari sisi efisiensi operasional, rasio perputaran aset tetap dan total aset menunjukkan angka yang cukup lambat. Ini berarti bahwa meskipun aset yang dimiliki perusahaan cukup besar, tetapi tingkat penggunaan atau produktivitas dari aset-aset tersebut masih belum maksimal dalam menghasilkan penjualan. Selanjutnya, di sini ada bukti atau grafik yang menunjukkan keuangan Alfamart. Selanjutnya, ada perhitungan proyeksi finansial untuk Indomaret yang bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bisnis strategi. Strategi bisnis ini menjadi landasan utama dalam perancangan dan pengembangan solusi atau sistem yang mendukung operasional Alfamart dan juga Indomaret. Nah, elemen-elemen seperti visi, misi, tujuan jangka panjang, dan sasaran konkret digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis yang dikembangkan selaras dengan arah strategis perusahaan. Boleh di next? Yang pertama adalah visi. Jadi dalam menjalankan usahanya di sektor retail modern, baik Alfamart maupun Indomaret memiliki visi yang jelas sebagai landasan arah strategis perusahaan. Nah, Alfamart ini memiliki visi untuk menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, lalu juga berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta juga mampu bersaing secara global. Nah, sementara Indomaret dia menetapkan visinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Selanjutnya itu adalah misinya. Sebagai perusahaan retail modern terkemuka di Indonesia, Alfamart dan Indomaret merumuskan misi perusahaan mereka guna menunjang pencapaian visi serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Indomaret memiliki misi untuk melayani serta memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat. Sementara Alfamart memiliki beberapa pernyataan misi yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan
layanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan, dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi, juga ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha, serta membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, maupun masyarakat pada umumnya. Boleh di next. Untuk goals atau tujuan perusahaan ini merupakan arah strategis yang mendasari seluruh aktivitas bisnis, termasuk pada perusahaan retail besar seperti Alfamart dan Indomaret. Nah, berdasarkan tujuannya, untuk Alfamart itu laporan tahunan serta publikasi akademik. Tujuan Alfamart itu adalah memberikan layanan retail yang mudah diakses dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedesaan. Lalu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kemitraan dengan pengusaha lokal. Lalu juga membangun rantai pasok retail yang efisien dan modern dengan dukungan sistem logistik dan teknologi informasi, lalu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta menjadi perusahaan retail yang berkelanjutan melalui berbagai inisiatif sosial dan lingkungan seperti pengurangan kantong plastik. Nah, sementara Indomaret, tujuannya itu yang pertama melayani kebutuhan harian masyarakat secara mudah, cepat, dan hemat dengan lokasi toko yang tersebar luas, lalu juga membangun jaringan retail waralaba yang unggul sebagai bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mengembangkan sistem distribusi dan logistik yang terintegrasi melalui dukungan dari Salim Group, lalu juga menjadi mitra strategi pelaku usaha lokal dengan menyediakan produk lokal dan peluang kemitraan, serta berinovasi dalam layanan digital dan keuangan mikro seperti Isaku dan Klik Indomaret. Boleh di next. Selanjutnya adalah objektif. Untuk Alfamart memiliki beberapa objektif utama, yaitu memberikan pelayanan retail yang cepat, nyaman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Selain itu, Alfamart berkomitmen menjaga ketersediaan produk kebutuhan harian dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Nah, untuk Indomaret berupaya memastikan ketersediaan produk kebutuhan pokok dengan harga yang hemat dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Kemudahan transaksi menjadi fokus melalui pengembangan layanan digital seperti Isaku dan Klik Indomaret. Nah, Indomaret ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengembangkan sistem waralaba serta menjaga keandalan rantai pasok dan distribusi agar pengadaan barang ke seluruh jaringan toko berjalan lancar. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke business analysis. Dalam upaya memahami kondisi bisnis dan kebutuhan yang mendasari pengembangan sistem atau strategi baru bagi perusahaan retail seperti Alfamart dan Indomaret, dilakukan analisis situasi menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis SWOT atau SWOT dan 5 kekuatan persaingan Porter. Kedua pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kompetitif serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis. Boleh dilanjut? Untuk yang pertama ada SWOT analisis. Untuk Alfamart, dia memiliki strength atau kekuatan seperti memiliki jaringan toko yang sangat luas, menawarkan diversifikasi produk dan layanan, juga dukungan oleh sistem teknologi informasi yang terintegrasi, dan juga menjalin kemitraan strategis melalui program waralaba yang kuat. Boleh di next. Untuk weakness dari Alfamart sendiri ada mengandalkan volume penjualan yang tinggi karena margin keuntungan per produk tergolong rendah. Lalu juga menghadapi persaingan harga yang ketat, juga mengalami kendala dalam penerapan teknologi digital di wilayah pedesaan. Boleh dilanjut. Untuk opportunities atau peluangnya, ada peluang terbesar dalam transformasi digital, lalu juga ada potensi ekspansi layanan online to offline, lalu juga sinergi dengan penyedia layanan fintech atau dompet digital, lalu juga tumbuhnya permintaan terhadap produk lokal dan ramah lingkungan yang membuka peluang untuk diversifikasi produk yang lebih berkelanjutan. Boleh di next. Untuk threats dari Alfamart, itu ada dihadapkan pada persaingan langsung, tidak hanya dari Indomaret, tetapi juga dari pemain baru seperti GrabMart atau juga Tokopedia Now. Lalu juga adanya fluktuasi harga bahan bakar dan biaya logistik yang dapat mengganggu distribusi dan menekan margin keuntungan. Lalu juga ada perubahan regulasi dari pemerintah. Selanjutnya,
Ada analisis SWOT dari Indomaret, yaitu untuk strength-nya itu Indomaret ini memiliki first mover advantage, lalu juga didukung oleh ekosistem bisnis yang kuat melalui afiliasi dari Salim Group, lalu juga memiliki tingkat brand awareness yang sangat tinggi, dan juga menikmati keunggulan dan dari integrasi vertikal. Boleh dilanjut? Untuk weakness-nya dari Indomaret ini terdapat ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok terpusat, lalu juga model bisnis yang seragam di seluruh gerai yang mengurangi fleksibilitas, lalu juga laju inovasi digital yang masih tergolong sangat lambat. Selanjutnya ada opportunities dari Indomaret, yaitu potensi ekspansi melalui e-commerce dan integrasi online to offline, lalu juga pemanfaatan analitik data pelanggan untuk personalisasi promo, lalu juga pengembangan layanan mikrofinansial. Selanjutnya ada threats dari Indomaret, yaitu adanya persaingan yang sangat ketat baik dari Alfamart maupun dari kompetitor lain, lalu juga tantangan eksternal seperti isu tenaga kerja dan regulasi pemerintah terkait jam operasional toko, lalu juga perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform e-commerce dan juga layanan pengantaran ke rumah. Lalu di sini yang kedua ada 5 competitive force. Yang pertama itu ada ancaman pesaing baru. Ancaman pesaing baru ini dalam industri retail di Indonesia cukup signifikan, mengingat pasar yang luas dan biaya operasional yang relatif rendah menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun asing. Kehadiran pesaing seperti Carrefour dan Superindo ini mendorong retail lokal seperti Alfamart dan Indomaret untuk terus berinovasi agar tetap unggul di mata pelanggan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah penempatan outlet secara berdekatan sebagai bentuk persaingan langsung untuk menguasai pasar. Selanjutnya, ada ancaman produk pengganti atau substitusi. Jadi dalam menghadapi ancaman produk pengganti ini, perusahaan retail seperti Alfamart dan Indomaret menerapkan strategi khusus, salah satunya itu melalui pengembangan produk private label, yaitu produk dengan merek milik toko sendiri. Misalkan kayak Alfamart punya produk beras sendiri dan juga Indomaret punya produk beras sendiri. Selanjutnya, ada kekuatan penawaran pembeli dari segi marketing mix. Jadi kekuatan penawaran pembeli dalam industri retail ini tercermin dari strategi promosi yang dilakukan oleh Indomaret dan Alfamart. Kedua perusahaan ini memanfaatkan berbagai media promosi seperti baliho, spanduk, media cetak, media elektronik, hingga sosial media seperti Instagram dan Facebook untuk menjangkau konsumen. Boleh dilanjut? Selanjutnya yang keempat ada kekuatan penawaran pemasok. Dalam menghadapi kekuatan penawaran dari pemasok, Indomaret dan Alfamart cenderung memilih mitra yang dapat menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk menjaga kepuasan konsumen. Karena mayoritas produk yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari, kekuatan pemasok terhadap retail relatif lebih rendah. Lalu ada persaingan antar perusahaan yang ada. Indomaret dan Alfamart merupakan dua perusahaan retail besar di Indonesia yang sama-sama bergerak dalam bidang waralaba retail untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, keduanya ini merupakan anak perusahaan dari PT Sumber Alvaria Jaya Tbk. Sama PT Indomaret, Indor Retail Makmur Internasional. Nah, persaingan di antara keduanya ini sangat ketat, terlihat dari banyaknya gerai yang saling berdekatan dan juga penyebaran lokasi yang merata, baik di pusat kota maupun di daerah pelosok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas project definition. Nah, jadi project definition ini merupakan suatu bagian awal yang sangat penting karena menjadi fondasi utama nantinya dalam menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai proyek sistem informasi yang akan dikembangkan. Boleh next? Yang pertama ini kita akan membahas location. Jadi, proyek perencanaan strategi sistem informasi ini berfokus pada dua retail besar di Indonesia, yaitu Alfamart dan Indomaret. Dengan studi kasus khusus di wilayah Jabodetabek kami memilihnya. Kenapa Jabodetabek? Karena wilayah ini memiliki pusat ekonomi digitalisasi yang tinggi dan menjadi lokasi awal banyak inovasi teknologi. Hasil analisis dari sini dapat menjadi dasar yang kuat untuk ekspansi ke wilayah lain di Indonesia. Boleh next?
Selanjutnya kita akan membahas background. Jadi retail di Indonesia termasuk Alfamart dan juga Indomaret sudah tumbuh pesat dalam 20 tahun terakhir. Tapi di era digital sekarang, strategi konvensional saja sudah tidak cukup. Perubahan teknologi, persaingan digital, dan tuntutan pasar membuat mereka harus punya perencanaan strategi sistem informasi yang kuat. Tujuannya untuk apa? Ya untuk efisiensi, akurat, dan juga bisa bersaing dengan pesaing lainnya di era digital ini. Boleh next? Current situation. Jadi saat ini baik Alfamart maupun Indomaret itu telah mengimplementasikan berbagai jenis sistem informasi untuk mendukung operasional harian mereka seperti point of sale, sistem manajemen inventory, dan sistem loyalitas pelanggan sudah menjadi bagian dari infrastruktur teknologi kedua perusahaan. Selain itu, keduanya juga sudah meluncurkan aplikasi mobile seperti AlphaGift, contohnya dari Alfamart, untuk pelanggan yang memungkinkan transaksi digital dan promo personalisasi. Namun, meskipun terlihat maju secara teknologi, terdapat sejumlah tantangan strategis yang masih menghambat optimalisasi sistem informasi yang ada. Boleh next? Selanjutnya, objektif. Jadi, tujuan dari proyek ini itu saling berkaitan dan mendukung tujuan besar perusahaan untuk menjadi pemimpin industri retail berbasis teknologi di Indonesia. Tujuan-tujuannya apa aja sih? Jadi, yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan strategis bisnis dan teknologi informasi. Yang kedua, merancang sistem informasi terintegrasi. Yang ketiga, menyusun kerangka kerja strategis. Yang keempat, mengembangkan sistem pengukuran kinerja sistem informasi. Yang kelima, menyiapkan strategi pengelolaan perubahan organisasi. Dan yang terakhir, memastikan keamanan informasi dan privasi data pelanggan. Boleh next? Selanjutnya kita akan ke propose project. Jadi propose project ini mencakup 6 tahapan utama yang menjadi dasar dalam mengembangkan sistem informasi strategis untuk Alfamart maupun Indomaret. Pertama-tama kita akan mulai dari analisis kebutuhan, lalu kita merancang arsitektur sistem, menyusun roadmap implementasi, dan menetapkan sistem monitoring serta evaluasi. Tidak kalah penting, kami juga pastinya akan mencantumkan manajemen perubahan serta pelatihan SDM agar transformasi berjalan lancar, dan terakhir penerapan strategi keamanan cyber untuk melindungi data dan juga sistem dari ancaman digital. Boleh next? Selanjutnya kami ada project performance measurements. Jadi ini tuh adalah keberhasilan dari proyek perencanaan strategi sistem informasi itu di sektor retail modern seperti Alfamart dan Indomaret dapat diukur melalui rangkaian indikator yang spesifik dan terstruktur. Indikator-indikator ini dikenal sebagai Key Performance Indicator dan disusun berdasarkan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Jadi dengan menggunakan KPI yang terdefinisi secara jelas, perusahaan itu dapat memantau sejauh mana tujuan strategis dari implementasi sistem informasi telah tercapai, serta melakukan evaluasi dan perbaikan guna menjaga keberlanjutan proyek. Nah, kita tuh bisa melihat indikator-indikator keberhasilan proyek ini dari efisiensi operasional, integrasi sistem, pengambilan keputusan berbasis data, kepuasan dan loyalitas pelanggan, pertumbuhan digital dan omnichannel, dan yang terakhir keamanan dan keandalan sistem. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang project scope. Jadi, project scope merupakan deskripsi menyeluruh mengenai batasan fokus dan arah dari proyek sistem informasi yang akan dirancang dan diimplementasikan dalam suatu organisasi. Dalam industri retail modern seperti Alfamart dan Indomaret, sistem informasi yang diterapkan harus mampu menangani volume data transaksi yang besar, mendukung efisiensi operasional harian, serta memberikan informasi yang akurat dan real-time kepada manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Boleh di next? Yang pertama, in-scope. Pada PT Indomarko Prismata atau Indomaret, ruang lingkup proyek perencanaan strategi sistem informasi meliputi pengembangan sistem yang terintegrasi guna mendukung efektivitas operasional perusahaan. Sementara pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart, ruang lingkup proyek difokuskan pada interaksi sistem informasi di seluruh proses rantai pasok dan penjualan. Boleh di next? Yang kedua ada out of scope. Indomaret pada
Proyek ini tidak mencakup aspek-aspek yang berada di luar domain sistem informasi seperti evaluasi ekspansi fisik toko, pengelolaan keuangan non-digital maupun pengembangan sumber daya manusia secara manual. Pada Alfamart, ruang lingkup proyek tidak mencakup kebijakan strategi seperti merger dan akuisisi, evaluasi kinerja non-digital, serta aspek operasional yang tidak berbasis sistem informasi. Boleh next. Yang ketiga, urgency desired completion date. Indomaret. Urgensi dari proyek ini cukup tinggi, didorong oleh tingginya persaingan pasar dan meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap layanan digital. Oleh karena itu, implementasi dirancang secara bertahap. Pada tahun 2024, aplikasi mobile dan sistem inventory berbasis IoT. Pada tahun 2025, integrasi omnichannel dan pemanfaatan big data. Pada tahun 2026, penggunaan blockchain dan pelatihan VR berbasis digital. Tujuannya adalah memastikan kesiapan operasional dan mengurangi risiko integrasi teknologi secara mendadak. Pada Alfamart, urgensi proyek berasal dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi di pasar digital. Rencana implementasi sistem informasi disusun sebagai berikut. Pada tahun 2024, optimalisasi AlphaGift dan penguatan CRM. Pada tahun 2025, penerapan sistem rekomendasi dan Big Data Analytics. Pada tahun 2026, adopsi blockchain dan AI untuk rantai pasokan. Urgensi ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen, persaingan langsung dari Indomaret dan platform e-commerce, serta pengembangan teknologi yang sangat cepat. Boleh next. Selanjutnya adalah internal. Secara internal, Indomaret memiliki keunggulan dalam infrastruktur teknologi, jaringan logistik yang luas, dan brand awareness yang kuat. Pada Alfamart, mencakup sistem POS yang sudah terstandarisasi di seluruh jaringan toko, sistem logistik yang efisien, serta fondasi teknologi informasi yang siap untuk digitalisasi. Boleh di next. Yang terakhir adalah eksternal. Dari sisi eksternal, Indomaret menghadapi tantangan dari berbagai aspek. Regulasi perlindungan data mengharuskan sistem yang aman dan patuh hukum. Persaingan semakin sengit dengan kehadiran pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia. Alfamart juga berada dalam lingkungan eksternal yang kompleks. Perubahan sosial yang mengarah ke belanja digital, kemajuan teknologi informasi, dan persaingan harga diri retail dan e-commerce besar menuntut perusahaan untuk berinovasi secara cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam bisnis proses. Yang pertama ada primary business process change, yaitu pada Alfamart. Alfamart itu melakukan digitalisasi proses retail dan distribusi dengan memakai platform AlphaGift dan sistem ERP, supaya prosesnya itu tidak lagi manual. Nah, tujuannya itu agar pelayanan jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, Alfamart juga menerapkan sistem omnichannel, yang artinya pelanggan itu bisa belanja langsung ke toko atau online, tapi tetap dapat pengalaman yang sama dan konsisten. Nah, sedangkan untuk Indomaret sendiri itu lebih berfokus pada dua hal utama. Yang pertama itu ada transformasi digital pembiayaan waralaba, karena mereka itu mengganti sistem manual itu menjadi digital. Nah, mereka itu bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk proses pengajuan dan verifikasi keuangan mitranya. Lalu selanjutnya mereka mengembangkan platform penjualan mobile di transportasi cepat seperti kereta Wush. Ini merupakan sistem yang dirancang supaya tetap jalan meskipun dalam kondisi mobilitas yang tinggi dengan sistem toko yang biasa. Jadi baik Alfamart maupun Indomaret itu sama-sama melakukan inovasi digital, tetapi fokusnya itu berbeda. Alfamart lebih ke efisiensi langganan pelanggan, sedangkan Indomaret lebih ke kemitraan dan ekspansi di lokasi yang tidak biasa. Oke, selanjutnya. Di sini bisa dilihat yaitu flowchart dari Alfamart dan Indomaret. Saya jelaskan di sebelah kiri adalah flowchart milik Alfamart yang menunjukkan proses digitalisasi dari pemesanan pelanggan. Proses ini dimulai dari sistem pelanggan yang terhubung ke sistem logistik dan back-end. Barang kemudian diambil dari gudang dan diproses untuk pengemasan dan pengiriman, atau bisa juga diambil langsung di toko. Lalu transaksi itu dianggap selesai. Dan semua proses ini terintegrasi secara digital, termasuk manajemen persediaan, picking order, dan sistem pembayaran. Sementara itu di sebelah kanannya ada flowchart dari Indomaret, yaitu sistem franchise dan retail Indomaret sendiri. Proses itu dimulai dari input data franchise, lalu dilanjutkan dengan verifikasi otomatis, penilaian kredit hingga persetujuan pembiayaan. Nah, setelah disetujui, sistem dilanjutkan dengan integrasi inventaris dari POS atau point of sale dan diakhiri dengan aktivasi operasional toko. Jadi bisa kita lihat kalau Alfamart itu lebih berfokus pada proses digitalisasi
digitalisasi pemesanan dan pengiriman, sedangkan untuk Indomaret sendiri itu menekankan pada sistem franchise dan aktivasi operasional. Meskipun berbeda, keduanya itu menggunakan teknologi untuk efisiensi dan otomatisasi. Oke, selanjutnya itu adalah performance requirements. Pada Alfamart sendiri, yang paling utama itu adalah kecepatan transaksi tinggi. Jadi sistem POS atau point of sale-nya itu harus bisa memproses transaksi maksimal dalam waktu 3 detik aja. Nah, ini tuh penting untuk menjaga efisiensi di kasir dan kenyamanan bagi pelanggan itu sendiri. Selanjutnya itu adalah sistem stabil dan tersedia. Uptime sistemnya itu harus minimal 99,9% yang hampir tidak boleh down. Nah, ini tuh penting agar tidak mengganggu operasional toko. Lalu untuk Alfamart sendiri yang terakhir adalah kemampuan analitik sistem harus bisa mengolah data big data itu untuk kebutuhan personalisasi program pelanggan, yaitu membantu pengambilan keputusan bisnisnya itu secara real time. Untuk Indomaret sendiri, mereka mempunyai beberapa kebutuhan tambahan seperti membutuhkan kapasitas modular point of sale yang bergerak, artinya sistem itu harus tetap bisa beroperasi bahkan dalam kondisi minim konektivitas. Nah, itu tuh kayak di kereta atau lokasi terpencil tadi. Saat koneksi kembali tersedia, jadi sistem itu akan otomatis melakukan sinkronisasi datanya. Lalu selanjutnya ada efisiensi proses pembiayaan waralaba. Di sini mereka menetapkan SLA atau Service Level Agreement untuk proses pengajuan hingga persetujuan maksimal hanya 2 hari kerja aja. Dan yang terakhir ada performance system, juga harus bisa menangani lebih dari 1000 item transaksi per gerai per hari dengan waktu pelayanan rata-rata tidak lebih dari 5 detik per transaksi. Ini itu menunjukkan tuntutan akan kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi. Nah, kesimpulannya itu baik Alfamart maupun Indomaret menuntut sistem yang cepat, stabil, responsif, dan adaptif sesuai dengan skala dan kompleksibilitas operasional mereka sendiri. Selanjutnya yaitu interface requirements. Nah, untuk Alfamart sendiri, sistem itu pasti sistem antarmuka itu harus user friendly ya, atau mudah digunakan. Terutama itu bagi kasir dan staf toko yang merupakan pengguna langsung. Jadi hal ini tuh penting agar proses pelatihannya itu tidak memakan waktu lama dan bisa langsung diterapkan. Dan antarmuka itu juga harus konsisten di seluruh cabang, biar pengguna tidak perlu beradaptasi ulang lagi ketika berpindah lokasi kerja. Nah, yang gak kalah penting juga, itu sistem harus menampilkan data pelanggannya itu secara real time, kayak histori belanja atau program loyalty-nya itu yang sedang diikuti. Nah, ini tuh sangat penting untuk personalisasi sendiri dari pelayanan. Untuk dari sisi Indomaretnya, itu menekankan antarmuka yang fleksibel dan modular, supaya bisa disesuaikan dengan berbagai perangkat, termasuk mesin point of sale tadi, tablet, dan perangkat mobil lainnya. Nah, sistem itu juga harus integrasi secara visual dan fungsional dengan modul lain, seperti inventory dan keuangan, sehingga tidak terjadi hambatan saat digunakan secara bersamaan. Terakhir, dari sisi Indomaret, yaitu desain antarmukanya itu harus tetap optimal, meskipun digunakan di lingkungan dengan koneksi rendah, dan harus mampu menyimpan data secara lokal dulu, sebelum disinkronisasi saat koneksi kembali. Oke, selanjutnya itu adalah operational sustainability. Dalam sisi Alfamart, itu harus memiliki enkripsi data end-to-end untuk melindungi data pelanggan dan transaksi dari ancaman pihak ketiga. Lalu dibutuhkan multi-level access control, artinya setiap user itu memiliki hak akses sesuai peran masing-masing. Misalnya kasir tuh cuma bisa akses modul kasir, terus manajer itu cuma bisa lihat laporan. Nah, sistem itu juga punya fitur audit trail-nya yang mencatat semua aktivitas pengguna, sehingga jika terjadi pelanggaran atau kesalahan, bisa dilacak secara jelas. Nah, sementara dari sisi Indomaret sendiri, Indomaret itu menekankan pada penggunaan autentifikasi 2 faktor untuk masuk ke sistem, terutama bagi staf dan pengakses data sensitif seperti laporan keuangan dan pengaturan berharga. Nah, sistem itu harus menanggulangi serangan cyber seperti SQL injection dan brute force dengan firewall, serta proteksi aplikasi yang diperbarui secara rutin. Terakhir, kita harus backup data secara otomatis dan terjadwal, baik secara lokal maupun cloud, untuk menjaga integritas dan ketersediaan data dalam situasi darurat. Oke, selanjutnya itu adalah resource requirement. Dari sisi Alfamart sendiri, basis datanya itu harus mampu menangani jutaan transaksi per hari secara konsisten tanpa menurunkan performanya. Nah, oleh karena itu, sistemnya itu menggunakan DBMS yang scalable dan high performance seperti PostgreSQL, SQL, dan Oracle. Nah, sistem itu juga harus mampu melakukan real-time processing, misalnya untuk laporan stok atau histori pembelian pelanggan yang langsung muncul kalau transaksinya udah selesai. Lalu, database-nya itu perlu mendukung integrasi dengan teknologi big data untuk mendukung analisis dan personalisasi pelanggan seperti program loyalty atau promo khusus. Sementara dari sisi Indomaret itu lebih menekankan pada struktur database yang modular agar setiap cabang itu dapat
memiliki partisi data yang tetap terhubung ke pusat. Nah, sistemnya itu harus memiliki fitur replication dan failover otomatis. Jadi, bila suatu servernya itu bermasalah, server cadangan yang lain itu langsung aktif tanpa mengganggu operasional yang lain. Nah, data juga harus diakses dengan latensi rendah, bahkan untuk cabang di daerah dengan koneksi internet yang kecil atau minim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke security requirements. Jadi Alfamart itu menerapkan sistem keamanan informasi berbasis standar industri. Nah, sistem komunikasi internal seperti A-Touch, Jabber, dan Webex itu diintegrasikan melalui jaringan yang telah dilindungi firewall dan dilengkapi autentikasi yang aman. Selain itu, Alfamart juga terus meningkatkan kesadaran keamanan cyber di kalangan karyawan dan memastikan seluruh data internal itu tersimpan dengan aman. Selanjutnya, Indomaret itu telah menerapkan pendekatan keamanan komprehensif mulai dari sertifikasi resmi seperti ISO atau PCI DSS. Nah, keamanan fisik dan jaringan, enskripsi data, kontrol akses ketat, audit berkelanjutan hingga tata kelola TI berbasis COBIT. Selanjutnya, kita masuk ke availability requirements. Jadi Alfamart itu menetapkan berbagai persyaratan ketersediaan sistem atau availability requirement. Itu untuk memastikan seluruh proses operasional itu berjalan lancar tanpa gangguan. Salah satu yang utama adalah sistem point of sale atau POS yang harus selalu tersedia selama jam operasional toko. Nah, selain itu Alfamart juga menggunakan infrastruktur teknologi yang terpusat dan terdistribusi seperti digital picking system yang membutuhkan redundasi jaringan dan server cadangan agar sistem itu tetap berjalan meskipun terjadi gangguan di salah satu titik. Tidak kalah penting, Alfamart ini juga memiliki disaster recovery plan, yaitu rencana pemulihan data dan sistem jika terjadi bencana atau kerusakan sistem sehingga dapat memastikan kontinuitas operasional. Lalu selanjutnya untuk Indomaret menetapkan persyaratan availability system minimal 99,9% saat toko beroperasi, misalnya antara pukul 9 pagi hingga 9 malam, agar transaksi penjualan itu dan pembaruan stok berjalan lancar tanpa gangguan. Untuk mendukung hal ini, sistem juga harus memiliki backup data serta kemampuan untuk memulihkan data dalam waktu yang singkat, kurang dari 5 menit, jika terjadi kegagalan sistem. Nah, selain itu, data center dan infrastruktur TI Indomaret juga dibangun dengan redundasi, server cadangan, jaringan ganda, dan sistem pemantauan real-time untuk mencegah downtime, serta memastikan aliran data dari pusat distribusi ke gerai itu tetap berkesinambungan. Penggunaan sistem kasir digital atau POS ini juga mendukung operasional harian dan dijalankan dengan login aman menggunakan ID dan password sehingga dilengkapi enkripsi data transaksi untuk menjaga kestabilan dan keamanan akses saat toko dibuka. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke legal requirement. Yang pertama itu untuk Alfamart, yaitu dia legal requirements itu mengandung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu perlindungan data. Wajib melindungi data pelanggan dan karyawan dengan sistem keamanan data yang andal. Lalu yang kedua ada UU ITE dan PP nomor 71 tahun 2019, yaitu mengenai sistem elektronik dan sistem internal yang wajib terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dan memenuhi standar keamanan, ketersediaan, dan keamanan sistem. Lalu selanjutnya ada UU Ketenagakerjaan, yaitu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait jam kerja, gaji, BPJS, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak hanya itu, Indomaret juga memiliki legal requirements yang sama, yaitu mengandung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu perlindungan data, Undang-Undang ITE, dan PP Nomor 71 Tahun 2019, UU Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada penambahan, yaitu ada regulasi pajak dan pelaporan keuangan, yaitu di slide selanjutnya. Lalu ada perangkat lunak.
regulasi pajak dan pelaporan keuangan, yaitu Indomaret harus mematuhi kewajiban perpajakan seperti PPh, PPN, dan pajak daerah, serta membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen. Sedangkan perangkat lunak legal, yaitu Indomaret wajib menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi untuk sistem informasi kasir, manajemen inventory, dan aplikasi pendukung lainnya guna menghindari pelanggaran hak cipta dan menjaga keamanan data. Selanjutnya kita masuk ke other requirements, yaitu other requirements ini dia Alfamart dan Indomaret itu sama ya, mempunyai other requirement yang sama, yaitu ada SOP operasional yang diatur dalam standar ISO 9001. Lalu ada kualitas produk dan layanan, yaitu diatur oleh BPOM RI dan standar keamanan pangan seperti HACCP. Lalu sertifikasi dan audit, yaitu ISO 9001 dan audit internal. Lalu ada corporate social responsibility, CSR, yaitu yang diatur oleh peraturan OJK nomor 51, PJOK nomor 3 dan garis miring 2017. Kepatuhan regulasi lokal, yaitu mengacu pada peraturan daerah terkait tata ruang dan zonasi, keamanan dengan pengawasan CCTV, sistem alarm, dan protokol keamanan kebakaran sesuai SNI. Lalu ada manajemen resiko yang mengacu pada prinsip ISO 31000 tentang manajemen resiko. Dan yang terakhir ada etika bisnis yang mengacu pada kode etik perusahaan dan peraturan anti korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam business continuity planning, yaitu Alfamart sendiri. Alfamart itu menerapkan pendekatan proaktif resilience dalam merancang bisnis continuity planningnya atau BCP-nya. Nah, dengan fokus pada stabilitas rantai pasok ini, integritas sistem informasi, dan kesinambungan pelayanan pelanggan di lebih dari 22.000 gerai nasional di tahun 2024, update dari yang 2023 sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, itu ada identifikasi risiko dan dampak bisnisnya. Risiko yang bisa kita petakan itu mencakup yang pertama ada gangguan sistem POS atau point of sale dan jaringan distribusi akibat serangan cyber tadi, yaitu bencana. Selanjutnya ada bencana alam, banjir atau gempa yang memutus jalur distribusi gudang ke toko, lalu gangguan sistem CRM yang mengakibatkan hilangnya data pelanggan aktif. Nah, BCP ini mencakup pemetaan Business Impact Analysis atau BIA untuk seluruh sistem vital termasuk logistik, keuangan, IT, dan layanan pelanggan. Oke, selanjutnya yang kedua dari Alfamart, yaitu strategi mitigasi dan pemulihannya, yaitu ada redundansi sistem, yaitu replika dari data real time antara server utama dan pusat data sekunder atau disaster recovery center, yaitu ada logistik. Selanjutnya ada logistik alternatif, yaitu setiap gudang regional itu dilengkapi jalur distribusi cadangan dan transportasi fleksibel. Ada backup energi dan infrastrukturnya, yaitu gerai strategis dilengkapi generator listrik dan akses jalur komunikasi alternatif atau VSAT atau cloud link. Lalu pemulihan sistem POS dalam 2 jam setelah kegagalan lokal melalui penyimpanan offline transaction log. Untuk yang ketiga dari Alfamart, yaitu tim tanggap darurat, yaitu BCV Alfamart melibatkan Incident Response Team atau IRT, khususnya yang terdiri dari staf PI, logistik, legal, dan keamanan untuk mengkoordinasikan langkah mitigasi selama 24 jam pertama insiden. Oke, selanjutnya ada uji simulasi dan pemutakhiran, yaitu melakukan simulasi disaster recovery tiap kuartal untuk pusat data, audit kepatuhan BCP dilakukan 2 kali setahun, sistem dikembangkan mengikuti kerangka kerja, Business Continuity Management System atau BCMS, lalu komunikasi krisis seperti sistem komunikasi darurat via notifikasi internal, SMS blast ke mitra waralaba, dan pembaruan aplikasi AlphaGIF untuk informasi status operasional toko. Nah, untuk Indomaret sendiri, itu menghadapi kerangka Adaptive Continuity Planning yang menekankan pada kapabilitas untuk pulih cepat dari gangguan digital, finansial, dan logistik melalui strategi berbasis data dan kemitraan lokal. Nah, yang pertama dari Indomaret sendiri adalah identifikasi risiko dan evaluasi gangguan. Risiko utamanya itu meliputi kegagalan sistem pembiayaan waralaba yang menghambat onboarding mitra baru, lalu gangguan operasional gerai mobile akibat koneksi internet yang terbatas. Lalu berikutnya
adalah pemadaman sistem digital franchise dashboard yang mempengaruhi pengawasan pusat terhadap gerai mitranya. Lalu evaluasinya itu dilakukan dengan pendekatan critical function assessment terhadap seluruh lini TI, retail, dan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada strategi dari redundansi dan pemulihannya itu adalah dual cloud infrastruktur, sistem franchise, kasir, dan inventornya itu dijalankan dalam lingkungan hybrid cloud. Lalu modul point of sale mobile itu dengan auto sign. Jadi transaksinya itu tetap berlangsung dalam mode offline dan tersinkron otomatis saat koneksinya itu kembali. Lalu sistem deteksi dini anomali atau pemantauan berbasis AI untuk memicu alert terhadap anomali transaksi, gangguan jaringan, atau penurunan volume penjualan secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya, yang ketiga dari Indomaret adalah skema kontingensi rantai pasok, yaitu kemitraan dengan logistik regional sebagai jalur alternatif pasokan atau non-gudang pusat. Lalu distribusi stok buffer untuk wilayah rentan bencana dan daerah 3T, pemantauan cuaca dan bencana nasional terintegrasi ke dashboard logistik. Lalu yang keempat ada simulasi krisis teknologi internal, yaitu uji coba tahunan untuk sistem franchise dashboard dan POS mobile, audit triwulan untuk kesiapan sistem recovery dan validitas data backup. Lalu evaluasi respon krisis dilakukan berbasis SLA, yaitu kurang lebih dari 1 jam pemulihan, dan franchise dashboard kurang lebih dari 3 jam. Yang terakhir di Indomaret yaitu protokol komunikasi dan eskalasi, yaitu pemanfaatan command center untuk koordinasi tanggap darurat, notifikasi otomatis untuk seluruh mitra melalui aplikasi internal dan SMS, dan kanal hotline 24/7 bagi mitra dan manajer regional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di bagian akhir ini kita akan membahas kesimpulan dari semua presentasi yang sudah kita bahas tadi. Jadi berdasarkan analisis pada Alfamart dan Indomaret, sistem informasi memegang peran strategis dalam mendukung tujuan bisnis jangka panjang, terutama di era digital saat ini. Meskipun telah mengadopsi teknologi seperti point of sale dan aplikasi mobile, integrasi dan pemanfaatannya belum sepenuhnya selaras dengan strategi bisnis. Tantangan seperti persaingan ketat, perubahan perilaku konsumen, serta rendahnya penggunaan teknologi inovatif menunjukkan perlunya sistem yang lebih terintegrasi dan adaptif. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan strategi sistem informasi menjadi langkah yang penting untuk menjembatani kebutuhan bisnis dan solusi teknologi serta memperkuat daya saing perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Demikian penjelasan terkait perencanaan strategi sistem informasi di dalam perusahaan Alfamart dan Indomaret. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Terima kasih.